Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mitra Education. Kali ini kita akan mempelajari tentang uji beda rata-rata pada dua kelompok atau yang dikenal dengan uji T. Uji T bisa digunakan untuk menguji perbedaan pada kelompok yang berpasangan atau kelompok yang bebas satu dengan yang lainnya atau yang disebut dengan independen. Ya. Nah, uji T ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli statistika dan juga ahli kimia, yaitu William Stanley Gosset, yang bekerja pada perusahaan bir di Dublin, Irlandia. William Gosset menggunakan uji T untuk menguji kualitas kontrol pada perusahaan miliknya dengan menggunakan sampel kecil. Selain itu, William Gosset juga merupakan seorang mahasiswa atau student dari seorang ahli statistik, yaitu Carl Pearson, sehingga uji T disebut juga dengan uji T student. Ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana melakukan analisis data menggunakan uji T independen kalau terdistribusi normal dan Uji Mann-Whitney kali terdistribusi tidak normal menggunakan program SPSS. Selamat belajar di Mitra Education. Ada independent sample t-test yang kita lakukan pengujian adalah pada dua kelompok. Jadi ingat, untuk uji T ini digunakan untuk dua kelompok. Ya, sehingga ini juga disebut juga dengan uji beda dua kelompok atau two sample independent. Ya. Nah, asumsi yang harus terpenuhi untuk uji T independen ini yang pertama adalah data yang dihubungkan berjenis numerik dengan kategorik. Ingat, kategoriknya harus dua kelompok. Ya. Nah, yang kedua adalah kelompoknya saling independen. Artinya kelompok A saling bebas dengan kelompok B. Kelompok A tidak tergantung dengan kelompok B, atau ya, kelompok A beda orangnya dengan kelompok B. Ya. Nah, untuk melakukan uji T, ya, untuk data numeriknya, terlebih dahulu kita harus lihat distribusi datanya. Kalau terdistribusi data normal, ya, jadi kalau datanya terdistribusi normal, kita uji distribusi datanya. Kalau nilai p-value-nya lebih dari 0,05, itu menandakan bahwa distribusi datanya normal. Maka uji yang digunakan adalah independent sample t-test. Nah, jika nilai p-value-nya kecil dari 0,05 pada uji distribusi normal data, ya, bisa kita gunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, ya, tergantung dari jumlah n-nya. Kalau jumlah n-nya lebih dari 50, maka kita gunakan ujinya Kolmogorov-Smirnov. Tetapi kalau kecil dari 50 atau sama dengan 50, kita gunakan Shapiro-Wilk. Maka kalau didapatkan nilai p-value-nya kecil dari 0,05, ini menandakan distribusi datanya tidak normal, sehingga uji yang digunakan adalah Mann-Whitney test. Ya, nah di sini gimana sih prosedurnya? Ya, nah kalau tujuan kita adalah misalkan untuk menguji perbedaan rata-rata dua kelompok. Misalkan kita ingin menguji apakah ada perbedaan tekanan darah antara masyarakat di kota dengan di desa. Nah, tekanan darah ini merupakan data berjenis numerik. Nah, data jenis numerik ini harus kita cek dulu distribusi datanya. Kalau distribusi datanya normal, ya, kita gunakan uji parametrik. Kalau distribusi datanya tidak normal, digunakan uji non parametrik. Ya. Nah, uji parametrik kita lihat lagi berapa kelompok datanya. Ya, kalau ada dua kelompok, ya, ini kita gunakan adalah uji T. Nah, kita lihat lagi apakah mengukur orang yang sama kah atau orang yang berbeda. Kalau mengukur orang yang berbeda, artinya kelompok A berbeda dengan kelompok B, maka ini disebut dengan dua kelompok yang independen. Nah, kemudian kita lihat lagi apakah variannya sama dengan menggunakan uji F, ya, apakah variannya sama ataukah variansnya berbeda. Kalau variannya sama, ini uji yang digunakan adalah uji T independen untuk varian yang sama. Kalau uji Levene-nya ini menunjukkan hasil yang lebih besar dari 0,05. Jadi untuk menentukan sama tidak variannya sama atau tidak sama, ini dilihat dari uji F-nya. Jika p-value pada uji F atau Levene test ini lebih besar dari 0,05, nah ini dikatakan bahwa variansnya sama.
Kalau kecil dari 0,05 berarti variansnya berbeda. Nah, untuk yang varian yang sama, ini kita gunakan uji T independen dengan varian yang sama. Kalau varian yang berbeda, ya independen dengan varian yang berbeda. Nah, untuk uji non parametrik yang digunakan adalah uji Mann-Whitney. Nah, bagaimana hipotesis untuk uji T independen ini? Nah, untuk hipotesis 0 ini menerangkan bahwa rata-rata kelompok pertama atau mu1 sama dengan mu kedua, atau nilai rata-rata kelompok pertama sama dengan nilai rata-rata kelompok kedua. Atau bisa kita nyatakan tidak ada perbedaan nilai rata-rata kelompok pertama dengan kelompok yang kedua. Nah, untuk hipotesis alternatifnya atau disebut juga dengan HA, nah ini ada yang tutil, ada yang wantil. Nah, untuk tutil ini dinyatakan bahwa rata-rata kelompok pertama berbeda dengan rata-rata kelompok kedua, ya. Atau kita nyatakan bahwa ada perbedaan nilai rata-rata antara kelompok pertama dengan kelompok yang kedua. Nah, kalau hipotesis yang kita gunakan adalah wantil yang menyatakan bahwa nilai rata-rata kelompok pertama lebih kecil dibandingkan dengan nilai kelompok kedua, atau bisa juga dinyatakan nilai rata-rata kelompok pertama lebih besar dibandingkan dengan kelompok kedua, tergantung dari tujuan penelitian yang kita lakukan. Apakah ini menunjukkan bahwa hal ini ada penurunan atau ada peningkatan? Kalau tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah ada peningkatan, maka yang kita gunakan adalah nilai rata-rata kelompok 1 lebih kecil dibandingkan dengan kelompok 2. Nah, sebaliknya, kalau misalnya di dalam tujuan penelitian kita ingin melihat apakah ada penurunan rata-rata, maka bisa kita gunakan uji hipotesis yang ketiga ini, bahwa nilai rata-rata kelompok pertama lebih besar dibandingkan dengan kelompok kedua. Nah, sekarang kita akan bahas contoh berikut ini. Misalkan tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui perbedaan rata-rata tekanan darah sistolik pada pendidikan tinggi dengan pendidikan rendah. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tekanan darah sistolik ini merupakan data numerik. Nah, sedangkan untuk pendidikan tinggi dan pendidikan rendah ini merupakan data kategorik dua kelompok. Nah, untuk data numeriknya kita harus cek dulu distribusi datanya, apakah data terdistribusi normal. Kalau distribusi normal, maka independent sample t-test yang kita gunakan. Nah, kalau distribusi datanya tidak normal, maka yang digunakan adalah Mann-Whitney test. Nah, bagaimana kita mengentry datanya di SPSS? Nah, yang kita masukkan di sini adalah data tekanan darah. Ya, tekanan darah ini merupakan data numerik dan kelompoknya. Apakah kelompok 1 atau kelompok 2? Misalnya kelompok 1 pendidikan tinggi, kelompok 2 pendidikan rendah. Nah, kita pada uji T ini akan menghasilkan nilai min untuk kelompok 1 dan nilai standar deviasi untuk kelompok 1. Demikian juga untuk kelompok 2 ini akan menghasilkan nilai min kelompok 2 dan nilai standar deviasi untuk kelompok yang kedua. Nah, sekarang kita akan praktekkan melalui program SPSS. Kita buka data SPSS-nya. Di sini bisa kita lihat ada data tekanan darah sistolik atau sistol di sini. Ya, ini merupakan data numerik, dan untuk kelompok pendidikan ini terdiri dari dua kategori, pendidikan rendah dan pendidikan tinggi. Sehingga uji yang kita gunakan adalah uji T. Nah, untuk itu kita perlu tahu terlebih dahulu bagaimana distribusi data untuk tekanan darah sistolik. Ya, kita klik analyze, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore. Ya, kita pindahkan variabel numeriknya, yaitu dalam hal ini adalah sistol, kita pindahkan ke kotak dependent list. Ya, kemudian kita klik plot, kemudian kita centang histogram dan normality plot with test, kemudian continue dan OK. Nah, untuk mengetahui bagaimana distribusi datanya, bisa kita lihat perbandingan nilai min dengan nilai median. Kalau nilai minnya lebih besar daripada nilai median, maka distribusinya akan menceng ke kanan. Distribusi yang normal, nilai min dan median ini sama atau tidak berbeda terlalu jauh. Ya, nah
Bisa kita lihat pada test of normality. Nah, di sini ada uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Shapiro-Wilk. Kolmogorov-Smirnov ini digunakan untuk N, ya. N-nya yang lebih besar dari 50. Kita bisa lihat di sini N untuk tekanan darah sistol adalah 300 responden, ya. Nah, sedangkan untuk Shapiro-Wilk ini digunakan jika N-nya atau banyaknya sampel lebih kecil atau sama dengan 50 responden. Nah, bisa kita lihat di sini nilai signifikan pada Kolmogorov-Smirnov adalah 0,00, demikian pula pada Shapiro-Wilk. Nah, karena sampel kita lebih adalah 300 responden, maka test of normality yang kita gunakan adalah Kolmogorov-Smirnov. Diperoleh nilai p-value kecil dari 0,05. Kalau nilai p-value kecil dari 0,05 artinya distribusi data tidak normal. Kalau p-value besar dari 0,05 distribusi normal. Ya, jadi di sini kita simpulkan bahwa untuk tekanan darah sistolik distribusi datanya adalah distribusi yang tidak normal. Nah, ini bisa kita cek juga melalui histogramnya, ya. Nah, di histogram ini data lebih banyak di sebelah kiri dan ada nilai ekstrim di sebelah kanan sehingga distribusi yang terbentuk adalah distribusi yang melenceng kanan. Nah, untuk menampilkan kurva normalnya, ya, bisa kita klik 2 kali pada grafik yang ada di sini, kemudian kita klik elements, kemudian show distribution curve. Ya, kemudian ini kita pilih normal, ya, kemudian kita close, ini juga kita close. Nah, di sini sudah tergambarkan grafik distribusi normalnya, ya. Nah, bisa juga kita lihat bahwa pada diagram normal Kiki plot of systole, di sini titik-titik menjauh dari garis yang ada di sini. Nah, ini menandakan bahwa distribusi data tidak normal. Ya, nah bisa juga kita lihat berdasarkan box Wheeler plotnya, ya, pada bagian atas, garis di atas ada nilai yang melebihi dari garis atasnya atau yang disebut juga dengan nilai outlier. Adanya nilai outlier menyebabkan data terdistribusi tidak normal. Ya, uji statistik yang digunakan adalah uji Mann-Whitney. Langkah-langkah untuk uji Mann-Whitney adalah sebagai berikut. Kita klik di sini analyze, kemudian kita pilih non-parametric test, kemudian kita pilih legacy dialogues, kemudian kita ambil 2 independent samples, ya. Kemudian kita klik di sini untuk tes variable list, kita pilih sistole, kita masukkan variabel numeriknya yaitu sistole. Kemudian untuk grouping variabel kita masukkan pendidikan. Ya, di sini ada kelompok pendidikan, ya. Kemudian kita masukkan pada grouping variabel. Nah, kemudian kita klik define group. Nah, untuk memasukkan kode pada define group, kita tentukan dulu apa kodenya untuk pendidikan. Bisa klik kanan di sini, ya, variable information. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa kode 0 untuk pendidikan rendah, kode 1 pendidikan tinggi, sehingga yang kita masukkan pada define group adalah 0 dan 1. Kode 0 dan 1, kemudian continue. Nah, di sini uji yang kita gunakan adalah Mann-Whitney. Kemudian oke. Nah, pada uji Mann-Whitney yang dihasilkan informasinya adalah nilai min rank. Min rank adalah nilai rata-rata peringkat setelah data kita urutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah, di sini diperoleh nilai p-value adalah 0,751. Artinya p-value lebih besar dari 0,05 sehingga H0 gagal ditolak atau kita menerima H0. Artinya tidak ada perbedaan min ranking, ya, min rank antara pendidikan rendah dengan pendidikan tinggi. Nah, sekarang kita akan praktekkan untuk uji T independen. Ya, syaratnya adalah tekanan darah sistolik atau variabel numeriknya berdistribusi normal. Seandainya sekarang kita anggap aja tekanan darah sistoliknya ini terdistribusi normal. Nah, jika tekanan darah sistolik ini terdistribusi normal, maka ujinya kita gunakan uji T independent sample t-test, ya.
kita pilih di sini analyze, kemudian compare mean, kemudian kita pilih independent sample t-test. Ya, kita riset terlebih dahulu. Nah, kemudian kita untuk tes variabel, ya, ini kita ambil data numeriknya, ya, yaitu tekanan darah sistolik. Kita masukkan ke tes variabel. Jadi tes variabel ini digunakan untuk variabel numeriknya, dan untuk kelompoknya yaitu 2 kelompok kita gunakan variabel kategoriknya yaitu kelompok pendidikan karena terdiri dari 2 kategori, ya, untuk menentukan codingnya karena di define group ini dimasukkan adalah kodenya. Kita cek dulu codingnya dengan variable information. Nah, di sini bisa kita lihat kode 0 untuk pendidikan rendah, kode 1 untuk pendidikan tinggi. Sehingga kita masukkan datanya untuk grup 1 ada 0, grup kedua adalah 1. Ya, kita masukkan codingnya, kemudian continue dan oke. Nah, di sini bisa kita lihat pada grup statistik, ya, ini ada deskriptifnya, ya. Nah, kita bisa lihat di sini tekanan darah sistolik pada pendidikan tinggi dengan jumlah sampelnya adalah 110 orang diperoleh nilai min 135,65 dan standar deviasi 23,5. Sedangkan untuk pendidikan tinggi yaitu sebanyak 190 orang diperoleh nilai rata-rata tekanan darah sistolik adalah 134,72 dengan standar deviasi 22,86. Nah, kita akan uji apakah ada perbedaan rata-rata tekanan darah sistolik antara pendidikan rendah dan pendidikan tinggi. Untuk itu, kita bisa lihat pada kolom. Pada independent sample t-test, bisa kita lihat pada kolom Levene test for equality of variance. Nah, di sini ada equal variance assumptions dan equal variance not assumptions. Artinya, kalau equal variance assumption adalah variance-nya adalah varian yang sama, sedangkan equal variance assumptions adalah variannya berbeda. Nah, untuk mengetahui apakah variannya sama atau berbeda, ini bisa dilihat dari nilai signifikan yang ada pada kolom sini. Nah, ini merupakan nilai p-value. Jika dihasilkan nilai signifikan atau nilai p-value-nya lebih dari 0,05, berarti variannya sama atau equal variance assumptions. Nah, sedangkan kalau p-value-nya diperoleh nilai P kecil dari 0,05, maka dinyatakan bahwa variance-nya berbeda atau equal variance not assumptions. Nah, sekarang di sini didapatkan nilai p-value-nya adalah 0,493 atau p-value lebih besar dari 0,05 sehingga bisa kita nyatakan bahwa variance-nya adalah varian yang sama. Sehingga untuk menentukan nilai p-value dilihat berdasarkan varian yang sama. Jadi kita lihat pada baris varian yang sama diperoleh nilai p-value adalah 0,735. Artinya p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 gagal ditolak, sehingga bisa kita simpulkan tidak ada perbedaan tekanan darah sistolik antara pendidikan tinggi dengan pendidikan yang rendah. Atau bisa kita katakan tidak ada hubungan tingkat pendidikan dengan tekanan darah sistolik. Bagaimana penyajian datanya pada laporan penelitian? Prinsipnya adalah kita tidak boleh langsung memindahkan output pada SPSS pada laporan penelitian. Jadi jangan copy paste output yang ada pada SPSS langsung kita pindahkan ke laporan penelitian. Tetapi buat tabel baru, ya, seperti contoh berikut ini. Ya, informasi yang kita sajikan adalah nilai min rank, kemudian nilai jumlah sampelnya dan nilai p-value-nya. Dan kita narasikan hasil yang ada pada tabel di bawahnya. Ya, nah kemudian untuk uji T independen, ya, nilai yang kita sajikan adalah nilai min dan standar deviasi. Kemudian juga kita sajikan jumlah sampelnya dan nilai p-value-nya dan interpretasi dari tabel untuk uji T independen seperti berikut ini. Ya, nah demikian pembelajaran kita pada kali ini. Jangan lupa di-subscribe, kemudian juga di-share ke kawan-kawan yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.